مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita Al-Habib Al-Mahbub Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Bagir bin Alwi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, panjang umur dalam sihat wal afiyah, dalam keberkahan dunia sampai akhirat, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada Kiai Haji Abdul Salam dan para kiai yang lain, para asatidzah, Ustaz Ahmad Afif dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan para hadirin dan hadirat semuanya, bahkan yang kita hadirkan selalu di dalam hati kita, dalam sanubari kita, dari keluarga kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala percepat daripada bala yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat secepat-cepat mungkin, dan yang belum ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai dari pengajian kita sebagaimana rutinitas kita, saya ingin mohon untuk semua yang hadir dalam hatinya yang paling dalam, sanubarinya yang paling dalam, mari kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama yang sedang timpa di dalam penganiayaan, kezaliman yang begitu brutal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mati di dalam keadaan syahid, berjumpa dengan Allah di dalam keharuman, dalam keridaan Allah, kecintaan dari Allah, kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Aleppo, di Halab dan di Suria, kemudian di Rohingya, dan dimanapun berada dari umat Islam yang sedang dibantai. Mudah-mudahan Allah angkat semua ujian-ujian yang terbesar untuk mereka semuanya, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadini wa ala kulli niyatin salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Dan kita juga enggak lupa untuk mendoakan terus negeri kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan sesat, keinginan-keinginan yang wal iyadzu billah akan menghancurkan daripada kesatuan, kedamaian daripada negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita selalu, dijadikan selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sambung daripada pengajian kita, membaca daripada niat daripada majlis pembukaan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن نوى بسيف الصالح سيدنا محمد بن سالم الحبيب
fitnatina fi niyatihim wa qasidama fi maqasidihim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فصل أركان الصلاة 17. الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. Hadirin hadirat rahimakumullah, para dewan guru kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiah, keberkahan dari Allah selalu. Dan kita doakan Habib Bagir yang sedang hilang suaranya. Tadi bisikin saya, Bib panjangin ya. Suara ana habis. Mudah-mudahan nanti yang bagian panjangnya Habib Alwi aja. Udah 2 minggu enggak ngedengar suaranya Habib Alwi di majelis Jalsatul Itsnain. Hadirin hadirat, kita sudah masuk di dalam tahapan di dalam salat, di dalam arkanus salah, yang sudah kita lalui dari berapa tahapan untuk kita menuju di dalam hadratnya Allah, yaitu as-salah. Perlu kita renungin terus kita pikirin, tafakkurin, benar-benar dalam keadaan diri kita sampai saat ini. Apakah kita sudah benar-benar melaksanakan salat, mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, dengan rukunnya yang sempurna, syaratnya yang sempurna, sampai ke tingkatan khusyuknya yang sempurna. Mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah dan taufik untuk kita, untuk selalu kita memikirkan selalu keadaan ibadahnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah salat. Yang sering sudah kita dengar pesan guru-guru kita, orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita, sebagaimana wasiat Rasulullah terakhir, as-salah, as-salah. Salat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terus dikumandangkan oleh Rasulullah sampai detik-detik sakaratnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita untuk diri kita benar-benar perhatian tentang salat. Kalau kita jalanin tuh kemarin dari masalah tohara sampai masalah menutup auratnya kita, udah mulai dicoba dalam diri kita benar-benar jaga perhatian dengan auratnya kita. Yang terakhir kemarin saya suruh latih, coba buktiin sendiri. Kalau memang kita benar-benar jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan timbul rasa manis yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan kemarin, yang sudah bisa sehari aja jaga matanya, dia akan rasakan dalam zikirnya, di dalam ibadahnya, dalam baca Qur'annya, di dalam kehidupannya ada kelebihan nilai satu harinya tadi.
Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, sebulan, 2 bulan. Latih terus untuk kita benar-benar menghadapkan wajah kita, mata kita, telinga kita, lidah kita benar-benar untuk masuk di dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Yang kita masuk sekarang di dalam tatanan yang harus diperhatikan di dalam salat, yaitu rukun-rukun salat. Yang sudah kita ketahui rukun maknanya janibus syai'ul aqwa. Secara bahasa Arabnya suatu bagian yang paling kuat dari suatu bangunan, kalau kita bilang. Dari suatu urusan dia pondasi dasarnya yang paling kuat. Yaitu rukunnya. Secara fikihnya al-mahiyah allati la tatahaqqaq juz'un minal mahiyah allati la tatahaqqaq illa bih. Bagian yang tidak akan sempurna, tidak akan sah kerjaan sesuatu tanpanya, kecuali dengannya. Kemarin saya sudah katakan bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat dari sebelum kerjaan itu dilakukan, kemudian di saat dilakukan sampai akhir, itu syarat, hal yang wajib yang harus ada. Kalau rukun adalah suatu yang wajib yang dimulai dari pekerjaan itu sampai akhir, itu rukun. Bedanya antara rukun dengan syarat, dua-duanya sama wajibnya, tapi wajibnya syarat lebih duluan. Kalau rukun hanya di ketika asna al-amal, ketika kita melakukannya, itu rukun harus ada. Ini di sini dikatakan arkanus shalah. Shalah yang dimaksud kemarin sudah kita bahas. Shalah lugatan ad-du'a. Dalam fikihnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslimi ghaliban. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam secara umumnya. Karena ada yang nggak pakai gerakan, orang yang diikat nggak pakai gerakan, nggak ada gerakannya, dia diikat badannya. Orang bisu nggak ada suaranya. Tapi rata-rata kalau tanpa ada uzur, tanpa ada tekanan, semuanya melalui aqwal wa af'al yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Kemudian kita bahas sekarang rukun salat. Di dalam kitab ini diterangkan 17. Karena beliau Syekh Salim memasukkan pendapat ulama yang memasukkan tumakninah sebagai rukun salat. Dasarnya 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 25. Semuanya rincian aja. Seperti yang di sini 17 rincian dari 13, tambahan 13 masukin 4 tumakninah. Tumakninah di dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah di dalam duduk dua di antara dua sujud. 4 tumakninah dimasukin dari rukun yang aslinya, yang asalnya, yaitu 13. Kemudian dikatakan di sini al-awwalu an-niyah. Yang pertama niat. Kita tahu niat al-qasd, tujuan. Kemudian secara fikihnya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Menuju suatu kerjaan yang menuju suatu yang dibarengin dengan kerjaannya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengin dengan kerjaannya. Ini yang agak berat di dalam niat. Di mazhab kita Imam Syafi'i harus istihdar dan muqaranah hakiki. Walaupun Imam Ghazali dan Imam Nawawi mengatakan boleh istihdar urfi, boleh istihdar boleh muqaranah urfiyah. Apa bedanya istihdar hakiki dan muqaranah hakiki? Istihdar menghadirkan semua ucapan yang kita baca di dalam niat di dalam hati kita. Di dalam hati kita dari mulai takbir
dari kata A sampai bar. Allah Akbar. Di tempo yang singkat ini harus ada semuanya. Kalau niat di dalam sholat fardu, kewajibannya 4 sebagai makmum. Sebagai makmum, yang pertama fi'liyah, ta'yin dan fardiyah. Mengatakan usolli. Kemudian mengatakan fardha. Kemudian mengatakan at-ta'yin, al-asr, al-zuhur, al-maghrib, al-isya. Kemudian makmuman. Ini keempatnya wajib harus ada di sembahyang fardu. Hitungan jumlah nggak wajib. Kata lillahi ta'ala nggak wajib. Mustaqbilal qiblah nggak wajib. Adaan nggak wajib. Yang wajib hanya 3 aja. Fi'liyah yaitu kata usolli, kemudian fardiyah kata fardha, kemudian ta'yin. Ta'yin kalau kita sembahyang sendirian. Kalau kita ditambah ta'yin ada zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian al-ma'mumiyah, makmuman kita. Kalau kita sembahyangnya jamaatan, kita harus nyebutkan seorang makmum harus makmuman. Imam khilaf, yang mu'tamad wajib. Kalau dia mau dapat pahalanya, kata ulama, harus menyebutkan imaman. Terutama di sholat Jumat, apabila dia tergolong dari 40 orang. Karena sahnya Jumat dengan 40 orang. Ada yang mengatakan dengan imam, ada yang mengatakan plus imam jadi 41. Makanya imam harus berniat dengan kata imaman. Terutama itu yang paling ditekankan, paling wajib di sholat Jumat. Adapun di sholat yang lain khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah disebutkan, tapi akan hilang pahala sholat jamaahnya kalau dia enggak niatin. Maksudnya gimana? Terkadang kita lagi sembahyang sendirian, orang datang, ya, ada gak begitu? Boleh gak kita jadikan imam dia? Padahal dia enggak niat imaman. Boleh, karena dia enggak wajib dia. Kita yang wajib sebagai makmum untuk ikut dia. Tapi dia nggak wajib nyebutin imaman. Tapi kalau dia tahu, dia berasa ada yang nyonggel dia, ada yang ngikutin dia, sunnah untuk dia menyebutkan di dalam hatinya bahwa dia menjadi imam. Kemudian di sembahyang sunnah hanya 2 aja, fi'liyahnya dan ta'yin. Usolli sunnatad duha in kana dzatu waqtin wa sabab. Kalau sholat sunnahnya adalah sholat sunnah yang punya waktu dan punya sebab. Punya waktu yang ditentukan waktunya. Duha, witir, tarawih, itu ada waktu-waktunya. Ada yang datu sabab, masuk ke masjid, wudu, sebabnya sebab wudu, sebabnya sebab masuk masjid. Nah itu 2 aja dia. Fi'liyahnya, kata usollinya, kemudian kata ta'yinnya. Kalau sembahyangnya mutlak, sembahyang nggak pakai judul, kalau kita bilang usolli lillahi ta'ala, cukup. Kalau kita mau sembahyang 10 rakaat langsung, atau 5 rakaat, atau 10 rakaat, atau 15 rakaat, atau 20 rakaat, atau 25 rakaat, atau 30 rakaat, mau ganjil, mau kita genepin, terserah kita. Boleh, mutlak. Niatnya apa? Usolli doang. Usolli lillahi ta'ala. Mengatakan lillahi ta'ala pun nggak wajib. Usolli, Allahu Akbar. Itu dari perbedaan niat. Yang hakiki harus hadir semuanya itu. Harus hadir. Kalau yang fardu 4-4-nya hadir, yang sunnah 2-2-nya hadir, yang mutlak 1-nya hadir. Usollinya itu harus ketika kita usolli di dalam hati kita, aku salat. Kalau sunnah mutlakah. Kalau sunnah datu sabab wa muakkad, yang punya waktu atau sebab, aku sembahyang sunnah gabliyah, aku sembahyang duha, aku salat duha, aku salat witir, aku salat tarawih.
Dan solat-solat yang punya sebab, aku solat tahiyat masjid, aku solat wudu, itu harus ada ketika kita Allah sampai kata bar sebarengan itu muqaranahnya harus bareng dengan selesai bar itu selesai juga niat kita. Itu yang agak merepotkan orang awam kayak gitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan juz'un aja dah, istidhar juz'un katanya. Kita menghadirkan sebagian aja. Inda gauli Allahu Akbar. Istihbar juz'un minan niyah inda gauli Allahu Akbar. Kita menghadirkan sebagian aja. Sebagian dari niat, dari bagian niat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang memudahkan lagi. Udah takbir aja, karena engkau takbir mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pikiran dengan solat. Engkau mengagungkan takbir apa mengagungkan Allah? Kalau engkau mengagungkan takbir, ya pakai deh tuh yang dikatakan oleh para fuqaha. Tapi kalau engkau mengagungkan Allah, udah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dengan niat yang tadi harus kita perhatikan. Tetap kita ini mazhab Imam Syafi'i udah paling topnya mazhab, paling rinci, paling detail, paling hati-hati. Kalau kita lihat Imam Syafi'i di dalam semua pendapatnya beliau, pendapat ashabnya, pendapat ulamanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cakep banget. Secara rinci mereka tuh detail sekali di dalam mengungkapkan semua masalah-masalah. Nanti kita akan bahas yang kedua adalah takbir. Takbir aja di dalam Imam Syafi'i kita, madhab kita, ada 20 syaratnya. Dalam bertakbir, kata Allahu Akbar, kalau mau sah takbirnya kita harus menjalani 20 syarat. Yang pertama, harus didengar kata takbirnya itu oleh yang mengucapkannya. Yang kedua, takbirnya harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, harus dalam keadaan berdiri di sembahyang fardu. Yang keempat, harus tartib. Gak boleh akbarullah, gak boleh. Allahu Akbar. Yang kelima, harus dengan lafaz jalalah Allah. Gak boleh kita Ar-Rahim Akbar. Walaupun di mazhab lain dibolehkan, kita nggak boleh. Mesti sesuai dengan yang dinaskan oleh Rasulullah SAW. Allah. Kemudian harus dengan lafaz akbar, nggak boleh diganti. Allahu Akbar. Berapa itu tadi? 6. Yang pertama harus didengar. Yang kedua harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga berdiri di dalam sholat fardu. Yang keempat tartib, harus dengan lafaz jalalah Allah. Yang keenam dengan lafaz takbir. Yang ketujuh nggak boleh dipanjangin alif di kata Allahnya. Allah nggak boleh, batal. Yang kelima, yang ketujuh, ya, yang ketujuh berdelapan. Yang kedelapan nggak boleh memanjangkan kata akbar. Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak gitu? Banyak orang awam kayak gitu, banyak. Yang ke-9, nggak boleh ditasydid baknya. Allahu Akbar, sampai pengen khusyuknya. Allahu Akbar, ditasydid sama dia. Nggak boleh. Yang ke-10 harus langsung, nggak boleh dipisah. Allah diam, Akbar, batal. Itu imam nggak ngerti sholat berarti dia. Karena syaratnya takbir dia nggak ngerti. Banyak nggak begitu? Allah Akbar, dia berhenti. Kita nggak tahu tuh makmum. Ini berhenti diterusin apa berhenti emang nggak ada suaranya? Apa berhenti dia nggak ngerti? Allah Akbar, Akbar. Akbarnya telat bilangin, telat. Mesti nggak boleh dipisah dia. Allah dan akbarnya nggak boleh dipisah. Lebih dari 2 sifat katanya. Lebih dari dua sifat. Allah Rahman Rahim Akbar boleh.
Tapi kalau udah lebih dari 2 sifat, diamnya Allah Akbar. Banyak yang begitu. Wah udah, mendingan sembahyang diri dah. Kalau udah begitu ini mendingan sembahyang diri, dan nggak beres nih imam nih. Takbirnya aja udah nggak ngerti apa yang lainnya. Dari mulai takbirnya udah salah. Yang ke-11 ya. Yang ke-11, nggak boleh lebih daripada 7 alifat kata Allahnya. Panjangin kata Allahnya. Allah batal. Panjangan. 7 alifat 14 harokat doang. Allahu Akbar. Hanya hitungan 7 alifat atau 14 harakah. Urfian ya. Karena ilmu tajwid juga bahasa yang kita dengar secara uruf. Secara urfian aja yang dianggap itu 7 alifat, nggak terlalu panjang pokoknya. Nggak terlalu berlebihan. Kemudian nggak boleh nambahin waw di antara huruf kata Allah dan akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak ada waw. Waw dari mana wawnya? Nggak sah takbirnya. Atau kayak presiden kita kali, Wallahu Akbar. Ada tambahan tuh waw, Wallahu Akbar, waw. Nggak boleh ditambahin. Kemudian harus memperhatikan huruf-hurufnya, nggak boleh ada yang diganti. An la yubaddila harfan min hurufiha, nggak boleh ganti. Mura'ah hurufiha. Berapa itu dah? Nggak dihitungin lagi. Kita lagi mikir nih nggak ada yang ngitung. Berapa? 13. Yang ke-14, menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Kalau kita lagi begini dengan dada, menghadap kiblatnya dengan dada. Kita Allahu Akbar. Boleh? Nggak boleh. Dadanya belum siap kiblat. Wajahnya ke kiblat, dadanya kagak, gimana? Begini, Allahu Akbar. Ada gila itu nang. Gila dia, gila. Cuman terkadang ada loh yang aneh-aneh, kadang-kadang ada orang buru-buru kali Allahu Akbar gitu. Kiblatnya belum, dadanya belum ngadap kiblat, baru wajahnya doang. Apalagi ada dipanggil sama orang kadang-kadang Allahu Akbar. Ada. Jadi ulama tuh saking detailnya tuh hampir dikasih arahan kita benar-benar. Mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Dan harus sudah masuk waktu di dalam sholat yang punya waktu. Dalam sholat yang berwaktu harus sudah masuk waktu. Berapa udah? 16. Kemudian yang ke-17 harus dibarengin dengan niat. Takbir itu bareng dengan niat. Dari mulai niat kita udah ada di dalam hati. Wat talaffudzu biha sunnah. Mengucapkannya sunnah, tapi yang di hati wajib. Dan harus bareng, itu yang tadi saya katakan tuh. Kalau kita bisa hebat, jago kita tuh. Allahu Akbar dalam hati, usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati kita ada. Kemudian an la yaksida ghairat takbir fi shalah. Enggak boleh kita punya maksud takbir yang lain. Oh, kita orang lagi ceramah takbir, Allahu Akbar. Boleh? Enggak boleh. Kenapa? Takbirnya itu nyamber yang bukan takbir buat sholat. Nggak boleh, nggak punya tujuan takbirnya. Harus benar-benar takbirnya takbir buat sholat, nggak boleh dia nerima takbir yang lain untuk sholatnya. Kemudian berapa? 19. Nggak boleh duluin imamnya belum Allahu Akbar, makmumnya udah selesai Allahu Akbar. Ada begitu?
Ada, apalagi nggak kelihatan. Imamnya di mana, makmumnya di mana, makmumnya duluan, nggak sah. Harus membelakangi imamnya di dalam takbir. Yang terakhir, nggak boleh mutusin alif hamzah, gotoknya dibuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah. Hamzahnya mana? Hilang. Nah, itu hamzahnya mesti dijelasin Allahu Akbar. Hebat gak Mazhab kita doang nih begini, 20 dirinci. Mungkin tuh dipelajarinya gara-gara itu banyak yang begitu-begitu tuh tadi tuh. Selain mengambil dari istimbatnya para ulama-ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini mengerucut dari Imam Syafi'i ke ulama Syafi'i, ashab Syafi'i, kemudian yang paling kokohnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kemudian selanjutnya generasi berikutnya kompaknya di dalam Ibn Hajar Ramli. Jadi keduanya ini yang dipakai rujukan dari mazhab Imam Syafi'i. Ditelaah lagi, saring lagi, sampai kepada Ibn Hajar Ramli. Udah ulama udah cukup nih, saringannya udah cakep banget, udah rinci banget, teliti banget, warak banget. Itu ulama-ulama Syafi'iyah, madhab kita Imam Syafi'i. Bukan berarti madhab yang lain nggak sama dengan kita, sama, punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita lihat madhab kita, Masya Allah, rinci, teliti, sangat hati-hati, waraknya tinggi Imam Syafi'i. Ini baru 2 ya, takbiratul ihram. Ini kalau saya terusin habis-habis nggak dapat bagian nih. Kita ambil yang ketiga, al-gadir, al-qiyamu 'alal gadiri fil fardhi. Yang ketiga, rukun ketiga, qiyam 'alal gadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Adapun di dalam sholat sunnah boleh, mau duduk silahkan, mau celentang silahkan. Tapi pahalanya ngurang tuh. Kalau kita sembahyangnya berjamaah 100 dengan kita 25, kemudian 10, semakin kita malas, makin berkurang nilai sembahyang sunnahnya, pahalanya. Walaupun sebagian ulama-ulama sufi mengatakan urusan pahala bukan urusan fuqaha, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap pakai jalurnya aja, jalur syariah. Katanya kita orang awam, belum nyampe kita jauh-jauh. Orang-orang hebat, para ulama-ulama yang makin, ya, ibadahnya bukan kayak kita, ibadah orang awam. Karena ibadah kan terbagi 3, ada orang awam, ada orang khawas, ada orang khawasul khawas. Orang yang biasa kayak kita nih, jalanin Islam aja utuh, rapi, bener. Itu udah hebat banget tuh orang awam. Orang awam kayak kita yang jalanin keislaman aja, nilai-nilai keislaman, rukun Islam aja dah. Sholatnya, puasa, Ramadannya, zakatnya, hajinya, bener semuanya. Udah cakep banget. Orang awam tuh. Tapi naik kualitasnya orang beriman. Ngerasain tuh, mulai hatinya ngerasa. Dari hati masuk lagi ke ruhnya berasa. Setiap ibadah, setiap zikir, setiap apapun yang dilakukan oleh dirinya, gerak-geriknya udah mulai merasakan kenikmatan di dalam hatinya. Ya tentu tadi dari yang proses syariatnya dulu, syariahnya, Islamnya benar, rutin, istiqamah. Allah lihat kejujuran dirinya, Allah benar-benar lihat, oh ini orang tasdiknya benar-benar. Dia yakinnya benar-benar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena iman maknanya tasdik. Kalau Islam maknanya istislam wal inqiyad. Kita serahin, kemudian kita patuh dengan aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah. Kalau iman, tasdik, dibarengin dengan keyakinan yang ada, timbul membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu naik plus lagi itu. Dengan kejujuran kita bertambah naik kita ke derajat ihsan nanti. Orang-orang yang anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam setiap ibadahnya, bahkan di luar ibadahnya, sama antara adah dan ibadahnya, dia dalam keadaan ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau beribadah,
seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang muhsinin. Tapi prosesnya tadi, Islamnya jalanin, imannya kuat, mantap, naik dia ke derajatul ihsan. Itu orang-orang yakin, yang udah nggak naik turun lagi iman, naik terus, plus terus dia. Orang-orang al-yakin, orang-orang ahlul yakin. Ahlul yakin li'ainihi wa lihaqqihi, ya Rabbi falhiqna bihim ya Rabbana, kata Habib Abdul Haddad, ya Rabb, sampaikan kita ke derajat orang-orang yakin dengan ainnya, ainul yakin, orang-orang benar-benar sudah menyaksikan ruhaninya, batiniahnya di dalam setiap keadaan, kehadirannya, keagungannya, kebesarannya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek kehidupannya, kegiatannya sehari-hari. Enggak lepas Allah dalam dirinya. Dia selalu melihat Allah di dalam setiap keadaannya. Itu orang-orang yakin, ainul yakin. Nanti naik lagi ke derajat haqqul yakin. Itu orang-orang siddiqin yang sampai ke tingkatan siddiqiyatul kubra, yang derajatnya di bawah kenabian. Man yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. As-sadiq alladzi yubdhil zahirahu wa batinahu fi amrin, yang dia korbankan seluruh kemampuannya yang zahir dan batinnya di dalam suatu urusan. Itu sadiq dia. Untungnya kita disuruhnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kalau ma'as siddiqin berat sekali kita. Karena jarang-jarang manusia mendapat gelar siddiq. Di dalam segala aktivitasnya dia benar-benar full untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke derajat siddiqiyatul kubra. Orang-orang ahlul irfan, bukan ihsan lagi, irfan dia. Naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nigiyam alal gadir fil fardi, berdiri bagi yang mampu di salat fardu. Jadi di salat yang sunnah boleh kita melakukannya duduk, boleh kita. Di salat fardu boleh indal ajiz, ketika kita nggak mampu. Nah, ketika nggak mampunya dua pendapat yang saya bilang tadi, ngerucut antara Ibn Hajar dan Ramli. Ibn Hajar maunya udurnya seperti udur tayammum. Kalau dia nggak berdiri, dia nambah sakit, nambah panjang masa penyakitnya, atau timbul cacat di tubuhnya yang kelihatan, sama seperti udur tayammum. Itu Ibn Hajar. Kalau Ibn Ramli mengatakan enggak, alladzi yuzilul khusyuk, yang mengganggu atau menghilangkan kekhusyuan. Sakit gigi berat atau pusing berat, ganggu kita khusyuknya kita. Kalau berdiri, puyeng, boleh duduk. Tapi duduknya langsung duduk. Langsung duduknya ala rukbataih dulu. Duduk dengan kursi kalau kita bilang tuh. Duduk dengan kursi. Gak mampu juga. Duduk sekarang, duduk iftirash. Sunnahnya, afdalnya dengan duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk ketika kita sholat, duduk di antara dua sujud. Itu namanya iftirash. Kemudian nggak mampu juga, mustalgi ala jambihil aiman. Dia tidur dengan badan sebagian kanannya, samping bagian kanannya. Salatnya ngadep kiblat. Nggak mampu juga dengan celentang. Nggak mampu juga jalanin matanya aja. Setiap arkanus sholah matanya gerak. Nggak mampu juga jalanin dengan hatinya aja, rukun-rukun sholat ada dalam hatinya. Dahsyat gak? Ini madhab kita Imam Syafi'i. Kalau udah hati enggak sih kuburin. Hati kagak, enggak ada jetaknya, mati berarti udah. Makanya dikatakan wala yajuzu tarkuha liman agal. Tidak boleh meninggalkan sholat bagi yang masih punya akal. Hatinya masih bisa bersolat. Gimana sholat? Ya hadirkan aja. Takbir, hadirkan Fatihah, hadirkan ruku, hadirkan dalam hatinya juga. Selama dia masih bisa gerakin mata, wajib matanya. Bahkan yang lain-lain
Gerakin badannya aja yang mampu. Yang mampu digerakin selain matanya. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i mata aja. Kalau nggak mata sudah dengan hati. Kemudian wa ba'dal ajzi in yutik syai'an fa'al. Walu. Gitu. Setelah kita mampu tadi kita nggak kuat sembahyang diri, duduk. Enakan badan nih, sehat. Duduk. Terusin, batal. Bangun. Nggak boleh diterusin duduk. Makanya wa ba'da ajzin in yutik syai'an fa'al. Dan setelah lemah, kalau dia mampu melakukan sesuatu, kerjain. Kalau dia bisa berdiri lagi, udah berdiri. Nggak boleh dia terusin dalam keadaan duduk. Segitunya itu. Jadi benar-benar perhatian ya. Aduh, kita ini belum berasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita dalam diri kita kemampuan untuk menyempurnain sholat kita, agar Allah pandang kita kejujuran. Allah bantu tuh. Allah bantu dengan pandangan inayah, pandangan hidayah, pandangan taufik. Kuat badan kita untuk melakukannya dan mulai bergelora kalau kita bilang. Nikmat, zikir, ibadah, segala aktivitas kita nikmat. Bahkan di luar semua aktivitas ibadah kita hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu. Allah tolong kita selalu, bantu kita selalu. Tapi ingat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jalanin dulu ibadahnya. Jangan minta pertolongan dari Allah. Pertolongan kedua. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu baru ada jalan keluar. Takwanya enggak, mau jalan keluar enggak bisa. Enggak, ibadahnya kagak, mau minta pertolongan dari Allah, dari mana jalannya? Nah, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dengan saudara-saudara kita yang di mana-mana, yang di dalam keadaan kita minta sama Allah benar-benar rapiin dari sekarang ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Benerin keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu aja manusia bener, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar memperhatikan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.